Chapter 129. Hari-hari kultivasi sangat kesepian. Matahari terbit dan terbenam. Awan berkumpul dan berserakan. Xiao Chen seperti patung, tidak bergerak. Setelah setengah bulan, tanda-tanda formasi perlahan mulai retak. 10 batu roh kelas medial semuanya berubah menjadi debu. Boom, Xiao Chen membuka matanya dan menembakkan seberkas cahaya ungu. Setelah berkultivasi dengan pahit dan mencapai pemahaman selama lebih dari sebulan, ditambah kultivasi yang dia lakukan di formasi pengumpulan roh, dia akhirnya mencapai puncak guru bela diri tingkat tinggi. Ada senyum tipis di wajah Xiao Chen. Dia akhirnya mengungkapkan ekspresi kepuasan. Namun, ketika dia ingat bagaimana Ji Changkong telah menjadi martial saint sejak lama, dan penerus klan bangsawan dengan roh marsial yang diwariskan yang berada di puncak martial grandmaster, dia tidak bisa membantu tetapi merasa putus asa. Kalau saja dia seperti orang-orang itu, membangkitkan roh bela diri mereka saat lahir, maka dia tidak perlu membuang waktu selama 15 tahun. Dengan bakatnya, kecepatan kultivasinya tidak akan lebih lambat dari mereka. Ledakan kapal perang perak besar perlahan-lahan mendarat di puncak gunung. Setelah marah oleh guntur selama 49 hari, harta karun rahasia kuno ini telah pulih kembali ke kejayaannya yang dulu. Namun, kapal perang besar ini tampak sangat canggih. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, spanduk di haluan terbang ke mata Xiao Chen dan kapal perang itu dengan cepat menyusut. Setelah beberapa saat, sebuah perahu perak kecil muncul. Xiao Chen tersenyum tipis dan melompat ke perahu kecil. Dia memandang kota air putih yang jauh dan berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk kembali." Formasi diaktifkan, dan perahu perak terbang ke langit. Itu secepat angin dan secepat kilat. Secara signifikan lebih cepat dari gravity spell Xiao Chen berkali-kali. Angin menderu di telinga Xiao Chen. Xiao Chen berdiri di haluan dengan tangan di belakang. Pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang tampan menunjukkan ketenangan tertentu. Ada perasaan yang tidak jelas dari immortal. Xiao Chen merasa sangat senang. Dia belum pernah terbang begitu cepat dan lancar sebelumnya. Setiap sel di tubuhnya santai. Akhirnya, Xiao Chen mengurangi kecepatannya dan menaikkan ketinggian kapal. Menghindari semua beast spirit terbang. Dia duduk di haluan dan mengeluarkan sebotol anggur, serta beberapa makanan ringan dari Universal Ring. Dia menikmati anggur dan makanan sendiri. Hujan, yang turun sekitar sebulan, telah berhenti. Matahari, yang datang setelah hujan, membawa kehangatan. Xiao Chen menikmati angin yang menyenangkan saat dia minum anggur dan makan makanan ringannya. Dia mengungkapkan senyum puas ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengalami bagaimana rasanya menjadi abadi. Bertanya-tanya di seluruh dunia saat dia minum anggur. Menonton awan berkumpul dan tersebar. Bunga-bunga mekar dan layu. Memandangi seluruh negeri setiap hari dan malam. Merasa bebas dan tidak terkekang. Xiao Chen duduk di haluan kapal. Berjalan tinggi di langit. Saat dia hendak meninggalkan Savage Forest, sense spiritual Xiao Chen mengambil kapal perang hitam di bawahnya. Xiao Chen agak heran di dalam hatinya. Dia dengan cepat meningkatkan ketinggian kapal dan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Setelah beberapa saat, istana es klan besar Duanmu, kapal perang emas Guiyi Marquis, dan kapal perang kerajaan klan Hua Clan semuanya muncul. Xiao Chen menunjukkan senyum tipis. Orang-orang ini benar-benar sabar. Sudah lebih dari sebulan, dan mereka masih belum pergi. Huci, kapal perang perak tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Xiao Chen pindah dari haluan ke cengkeraman kapal perang. Dia mengoperasikan formasi harta karun rahasia dengan sekuat tenaga. Harta rahasia kuno langsung menunjukkan kecepatan yang mengerikan. Itu berubah menjadi kilatan cahaya perak dan menuju ke kota air putih dengan kecepatan tinggi. Ketika itu sekitar 1000 meter dari kota air putih, Xiao Chen menghentikan kapal perang perak di langit. Dia tidak terburu-buru untuk turun. Dia bisa membayangkan situasi di dalam kota tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkannya. Poster-poster yang diinginkannya pasti telah dipajang di mana-mana. Karunia berbagai klan bangsawan yang ditetapkan padanya akan, tanpa ragu, melampaui apa yang bisa dilakukan klan Jiang.
Xiao Chen ingat bahwa kompendium kultivasi memiliki mantra shape shifting. Ketika dilatih dengan sangat sempurna, ia akan dapat berubah menjadi banyak objek, gunung-gunung tinggi atau sungai yang mengalir, binatang buas atau makhluk-makhluk darat, atau bahkan matahari, bulan, atau bintang. Xiao Chen berpikir itu akan berguna dalam situasinya saat ini. Xiao Chen tidak berharap bisa mencapai tahap legendaris semacam itu. Yang ia butuhkan hanyalah mengubah penampilannya sedikit. Segera, matahari terbenam di barat. Sekarang sudah senja. Xiao Chen sudah melatih mantra shape shifting ke tahap awal. Namun, dia masih belum terbiasa dengannya. Dia tidak dapat mengubah tinggi atau bentuk tubuhnya. Karena Purple Thunder Divine Incantation milik Xiao Chen telah mencapai lapisan ketiga, dia bisa berlatih banyak mantra minor pada kompendium kultivasi. Namun, dia tidak punya waktu untuk meneliti mereka. Ini menghasilkan situasi di mana Xiao Chen harus belajar di tempat ketika dia perlu menggunakan mantra shape shifting. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, dikelilingi oleh banyak bintang. Sekarang malam, Xiao Chen berubah menjadi seorang pria paruh baya berkulit gelap. Dia akan memanfaatkan penutup malam untuk menyelinap ke kota air putih. Dong, dong, tepat pada saat ini, roh Blood Jade di dada Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Xiao Chen merasa senang. Setelah beberapa saat, Xiao Bai melompat keluar dari spirit Blood Jade. Setelah tertidur sangat lama, saat Xiao Bai keluar, segera melompat ke pelukan Xiao Chen. Melihat Xiao Chen yang berkulit gelap, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu menatap Xiao Chen dengan mata besar penuh dengan ketidakpercayaan. Xiao Chen tersenyum gembira dan memulihkan penampilannya yang biasa. Xiao Chen langsung menjadi akrab. Xiao Chen tersenyum. Aku saat ini dikejar oleh orang jahat dan tidak dapat mengungkapkan penampilan aku yang sebenarnya. Kamu harus bersembunyi di Spirit Blood Jade terlebih dahulu. Aku akan mentraktirmu bubur ikan nanti. Xiao Bai mengangguk dengan cara yang menyenangkan. Dia mengangkat cakarnya seolah memegang mangkuk besar. Artinya ingin makan semangkuk bubur ikan sebesar itu. Itu sangat lucu. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya dan menemukan area kosong orang. Dia kemudian dengan cepat turun dari langit. Kembali menjadi pria paruh baya berkulit gelap dari sebelumnya. Dia sekarang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menuju gerbang kota dengan penyangga. Ada 6 poster Xiao Chen yang dicari di tembok kota. Di bawah setiap poster buronan, ada daftar hadiah besar. Selain uang, setiap klan bangsawan juga menawarkan senjata roh dan teknik bela diri tingkat tinggi. Apa yang membuat Xiao Chen terkejut adalah poster buronan dari Yan Clan Provinsi Sihe. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Ketika klan bangsawan membuat langkah mereka benar-benar melakukannya dengan cara tirani yang tak tertandingi. Provinsi Dongming, Provinsi Sihe, Provinsi Nanling, dan Pengadilan Kerajaan. Aku ingin di 4 provinsi dari bangsa Qin besar. Sepertinya tidak ada tempat untukku lagi. Xiao Chen memasuki kota air putih dan langsung menuju ke pavilion Liuxiang. Karena baru-baru ini menjadi gelap, bisnis pavilion Liuxiang sedang booming. Ketika Xiao Chen masuk, lantai pertama sudah penuh. Dia tidak bisa melihat kursi kosong. Xiao Chen langsung menuju lantai 2. Lantai 2 penuh dengan pembudidaya. Mereka saat ini sedang mendiskusikan acara bulan lalu. Sudah lebih dari sebulan, klan bangsawan hampir membalik seluruh hutan Savage terbalik. Namun, mereka masih belum menemukan Xiao Chen. Aku sudah hidup begitu lama. Dan ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang berani menyinggung begitu banyak klan bangsawan di depan semua orang. Bahkan Mu Chengshui dari Frigid Night Palace tidak memiliki publisitas sebesar Xiao Chen. Aku tidak mengerti sesuatu. Bagaimana Xiao Chen menyinggung begitu banyak klan bangsawan pada saat yang sama? Haha. Xiao Chen sudah menyinggung 3 klan bangsawan atas peta sisa kuno. Aku mendengar dari orang-orang yang berhasil melarikan diri dari sisa kuno bahwa setelah mereka memasuki sisa kuno, Xiao Chen merampok 4 klan bangsawan. Bahkan tidak membiarkan Guyi Markis pergi. Apakah orang itu membawa banyak harta padanya sekarang? Jika aku menangkapnya, apakah aku akan kaya? Tidak perlu menangkapnya.
Selama kamu memiliki berita tentang dia dan melaporkannya kepada klan bangsawan, kamu akan dapat memperoleh ribuan tael emas. Xiao Chen melanjutkan dan menuju ke lantai 3. Diskusi para petani di lantai 2 sangat keras. Semua diskusi ini sampai di telinga Xiao Chen. Dia heran dengan ini. Dia tidak berharap setelah sekian lama, dia masih akan menjadi topik utama diskusi dan rumor. Xiao Chen memasang kartu VIP-nya dan memasuki lantai 3. Lantai 3 jauh lebih tenang. Kebanyakan orang menawar harga dengan suara rendah. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat banyak orang melakukan transaksi pada harta yang diperoleh dari sisa kuno. Meskipun banyak pembudidaya mati di sisa kuno, ada beberapa pembudi yang beruntung atau kuat yang berhasil menemukan sesuatu yang baik. Tepat saat Xiao Chen hendak duduk, dia melihat seorang petani menjual lonceng tembaga kecil dan indah. Lonceng tembaga itu tampak sangat kuno. Sayangnya, permukaannya rusak parah. Xiao Chen memperpanjang sense spiritualnya dan menyentuh bel tembaga. Tiba-tiba, suara bernada tinggi terdengar di kepalanya. Pikirannya terguncang. Dia hampir pingsan. Xiao Chen sangat heran. Dan dia dengan cepat menarik sense spiritualnya. Hei, aku mempertaruhkan hidup aku dan menemukan ini di peti mati di dalam Ancient Reman. Ini jelas merupakan harta karun rahasia. Apakah kamu hanya mau menawarkan 1000 kisah perak? Itu konyol. Pemilik bel tembaga itu adalah Martial Grandmaster berjubah abu-abu. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat gelisah. Lengan kanannya hilang dari siku ke bawah. Setelah dia mendengar tawaran dari pihak lain, kulitnya menjadi pucat, dan ekspresinya berubah menjadi marah. Setelah perjalanan ke sisa kuno, lengannya dipotong pada siku, dan ia menjadi cacat. Awalnya, dia pikir dia akan bisa menjual bel tembaga ini dengan harga yang bagus. Siapa tahu hanya bernilai 1000 dongeng perak? Duduk di seberang master bela diri berpakaian abu-abu adalah seorang pedagang. Ekspresi pada pedagang itu adalah salah satu dari ketidaksabaran yang ekstrim. Dia berkata, dalam suasana hati yang buruk, ada perbedaan dalam kualitas rahasia harta. Lonceng tembaga kamu ini jelas rusak dan tidak bisa lagi digunakan. Bagaimana itu bisa bernilai harga tinggi? Jika bukan karena barang antik dan mungkin bernilai bagi kolektor, aku bahkan tidak akan repot untuk menawarkan 1000 kisah perak. Jika kamu bersedia, lalu jual. Jangan buang waktu aku. Kamu kejam. Kultivator yang kehilangan setengah lengannya menjadi pucat. Setelah berbicara, dia bangkit dan meninggalkan meja. Pedagang di meja itu tertawa dingin. Lelucon, itu hanya besi tua. Dan dia memperlakukannya seperti harta karun. Semua orang di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka. Ketika kultivator itu mendengar hal itu, dia sangat tersipu. Dia menjadi sangat malu dan bertambah kecepatan. Xiao Chen berjalan dan menghentikannya. Orang itu menatap Xiao Chen dengan agak marah dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih menjual bel tembaga di tanganmu?" Aku agak tertarik. Xiao Chen tersenyum tipis. Kultivator tersenyum dingin. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan? Aku mempertaruhkan hidup aku untuk mendapatkannya. Dan kamu ingin mengambil keuntungan dari itu? Tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Xiao Chen tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa. Dia menempatkan batu roh kelas rendah di saku pembudidaya. Ketika kultivator meletakkan tangan kirinya di sakunya, dia heran. Untukmu. Terima kasih banyak. Dia menyerahkan bel tembaga ke Xiao Chen dan membungkuk dalam-dalam padanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia segera meninggalkan paviliun Liu Xiang. Xiao Chen memperhatikan saat dia pergi. Dia hanya bisa menghela nafas. Itulah jalan kultivasi. Untuk menjalani kehidupan yang mulia, seseorang harus mengalami bahaya yang jauh melebihi apa yang orang biasa akan lakukan 10.000 kali. Namun, begitu mereka terluka parah, mereka hanya bisa hidup sebagai orang biasa. Bab 130 orang itu beruntung bertemu dengan Xiao Chen. Banyak pembudidaya yang memiliki kemalangan yang sama dengannya bahkan tidak akan bisa tetap hangat atau mendapatkan makanan setelah mereka menjadi lumpuh. Mereka hanya bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dan berkata kepada Xiao Chen, "Tamu terhormat, Tuan Muda kami mengundang kamu."
Xiao Chen agak heran. Aku sudah mengubah penampilan aku. Bagaimana lemak mengenali aku? Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Dia meletakkan bel tembaga dan mengikuti pelayan itu. Langsung menuju ke lantai 5. Di lantai 5, wajah gemuk yang akrab itu menyaksikan Xiao Chen muncul. Dia tertawa keras dan menepuk punggung Xiao Chen dengan keras dan berkata, "Sial. Kamu benar-benar mampu. Meskipun klan bangsawan mencari kamu begitu lama, kamu masih belum ditemukan. Ada apa nih? Apakah kamu di sini untuk meminta bantuan Lord Fat ini untuk melarikan diri?" Xiao Chen tersenyum tipis dan mencoba menjelaskan keraguannya. Lemak itu mengisyaratkan agar Xiao Chen duduk. Kemudian, dia membuka kipas lipat tanda tangannya dan mengipasi dirinya. Dia tersenyum dengan puas. Kecerdasan Lord Fat ini hanya sedikit lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Aku tahu jika kamu datang ke kota, kamu akan mengubah penampilan kamu. Namun, cincin di jari kamu tidak akan berubah. Jadi, aku membagikan gambar cincinmu kepada setiap pelayan. Aku mengatakan kepada mereka untuk segera membawa orang yang memakai cincin seperti itu kepada aku. Xiao Chen memandang cincin semesta di jarinya dan sedikit mengernyit. Dia tidak berharap, setelah semua rencananya, akan ada celah yang jelas. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan memandangi lemak. Dia bertanya, "Hari itu di peron batu, setelah aku pergi, apakah kamu melihat apa yang dilakukan Chu Chaoyun?" Lemak itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Tidak. Ketika kamu terbang, kita semua meninggalkan peron batu. Tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Chu Chaoyun. Ketika kami kembali, peti mati dan mayat, serta Chu Chaoyun, lenyap." Setelah mendengar ini, Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia memikirkannya dengan cermat. Dia berhasil mengklarifikasi beberapa keraguan yang dia miliki tentang perjalanan ke sisa kuno ini. Namun, Chu Chaoyun dan peti mati menghilang bersama. Dia tidak mengerti ini. Meskipun Kaisar Tianwu bukan dari era kuno, ia memahami hukum langit dan bumi dan memahami Dao-nya sendiri. Tubuh secara otomatis memancarkan Dao yang menolak cincin spasial. Itu tidak mungkin untuk menempatkan tubuh di cincin spasial. Namun, itu menghilang bersama dengan peti mati yang sangat besar. Bagaimana itu bisa terjadi? Selain berkultivasi pada bulan lalu, Xiao Chen telah memikirkan tentang peristiwa perjalanan ke sisa kuno. Dia merasa ada seseorang di belakang layar, memanipulasi kejadian dan mengubah semua orang menjadi bidak catur. Xiao Chen bertanya pada si gemuk, "Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana Jiang Clan mendapatkan peta Ancient Reman?" Tidak ada orang luar yang tahu bagaimana Jiang Clan mendapatkan peta Ancient Reman. Tampaknya muncul entah dari mana, tanpa meninggalkan jejak. Kemudian, itu kebetulan bocor, menyeret klan bangsawan dari provinsi Dongming ke dalamnya. Akhirnya, tidak ada yang menduga klan Jiang benar-benar memiliki pendukung. Klan Ji, yang tidak takut pada klan bangsawan. Semuanya jatuh ke keseimbangan yang halus. Tidak ada yang bisa menjelajahi sisa kuno sendirian. Mereka hanya bisa masuk bersama. Jin Dabao mengeluarkan beberapa gambar dari berbagai zaman. Semua gambar ini sangat kuno. Mereka semua memancarkan aura usia. Yang tertua diperkirakan oleh Xiao Chen berusia setidaknya 3000 tahun. Lemak itu perlahan berbicara. Aku bereaksi terlalu terlambat. Sebelum kami memasuki Ancient Reman, aku merasa ada sesuatu yang salah. Karena itu, aku memerintahkan orang-orang aku untuk mengumpulkan semua berita sisa kuno di Provinsi Dongming. Pada akhirnya, aku hanya mendapatkan hasilnya beberapa hari yang lalu. Tujuan akhir dari semua gambar ini adalah istana bawah tanah yang kami kunjungi. Aku memeriksanya. Gambar paling awal dibuat ketika dinasti Tianwu baru saja runtuh. Xiao Chen tercengang. Dinasti Tianwu runtuh 5000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, ini telah direncanakan 5000 tahun yang lalu dan berlangsung hingga hari ini. Memikirkan platform batu yang aneh dan mayat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, Xiao Chen berkata dengan tak percaya. "Apakah kamu mengatakan seseorang sedang mencoba untuk menghidupkan kembali Kaisar Tianwu?"
Jelas ada formasi kuno di bawah platform batu yang menyerap kekuatan hidup dan energi spiritual semua orang sebelum mengumpulkan mereka semua di satu tempat. Lemak itu menggosok kepalanya. Dia berkata, itu seharusnya tidak mungkin. Dalam keseluruhan sejarah benua Tianwu, metode untuk membangkitkan orang mati tidak pernah disebutkan sebelumnya. Bahkan Kaisar Besar tidak punya cara untuk melakukannya. Ada banyak yang menyebutkan tentang menghidupkan kembali orang mati. Tetapi itu tidak mempertahankan kenangan hidup mereka sebelumnya. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Menghidupkan kembali orang mati bertentangan dengan siklus Dao. Jika itu terjadi, akan ada perubahan besar dalam hukum langit dan bumi. Apa pendapatmu tentang martial sage yang tak terhitung jumlahnya di platform batu? Xiao Chen ingat masih ada pedang patah di cincin semesta. Sampai hari ini, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa darinya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengorek informasi dari lemak. Jin Dabao mengeluarkan gambar kuno dan berkata, ini adalah gambar dari 1000 tahun yang lalu. Periode itu adalah periode terbesar dari bangsa Qin besar. Terlepas dari provinsi Dongming, provinsi Sihe, atau provinsi Nanling, ada banyak jenius. Orang-orang yang pergi selama waktu itu adalah orang-orang di puncak. Masing-masing dari mereka adalah martial sage. Menurut pemahaman aku, itu seharusnya menjadi yang terakhir kalinya. Tetapi sepertinya seseorang merusak rencana mereka. Jadi, kami bisa melakukan perjalanan ini sekarang. Orang yang merencanakan ini tampak semakin menakutkan ketika mereka memikirkannya. Dia bahkan bisa membuat martial sage menari di telapak tangan mereka. Tidak diketahui siapa yang merusak rencana mereka. Tetapi kultivasinya jelas tidak rendah. Lemak itu bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, menurut situasi pada periode itu, hanya ada satu orang di bangsa Qin besar yang bisa melakukannya. Siapa? Guntur Kaisar Sangmu. Jin Dabao mengucapkan setiap kata perlahan. Kaisar Guntur adalah kaisar bela diri terakhir dari bangsa Qin besar. Dia juga orang terkuat di bangsa Qin besar. Keberadaannya di tahun-tahun terakhirnya tidak diketahui. Dugaan aku adalah dia pasti terkait dengan ini. Xiao Chen tidak terlalu terkejut. Dia sudah membuat dugaan yang sama dengan lemak. Luka di leher martial sage itu memang bekas luka akibat listrik. Ketika Au Jiao akhirnya bangun, dia bisa mencoba bertanya padanya. Sebagai roh senjata pedang kayu guntur, dia harusnya tahu sesuatu. Kamu sepertinya telah melupakan seseorang, kata Xiao Chen. Dia tidak terus mengejar jawaban untuk pertanyaan sebelumnya. Jin Dabao tersenyum tipis. Aku tahu siapa yang kamu bicarakan. Chu Chaoyun bukan. Aku hanya bisa mengatakan orang ini sangat misterius dan sangat kuat. Yang terbaik adalah kamu tidak menyinggung perasaannya. Jangan menyinggung dia. Namun, Xiao Chen punya firasat bahwa dia akhirnya akan melawannya cepat atau lambat. Ini adalah firasat yang tidak memiliki basis. Dan tidak ada bukti atau alasan untuk itu. Itu hanya perasaan. Setelah mendapatkan informasi, Xiao Chen bangkit dan bersiap untuk pergi. Lemak itu buru-buru menariknya kembali. Berkata, kamu benar-benar tidak membutuhkanku untuk membantu kamu melarikan diri. Orang-orang dari klan bangsawan semuanya memburumu. Xiao Chen tersenyum tipis. Tidak perlu. Betul. Tolong minta seseorang membawakanku bubur ikan. Aku membutuhkannya. Lemak memanggil pelayan untuk membuat Xiao Chen bubur ikan. Dia kemudian berkata, itu benar. Pada saat ini, klan bangsawan dan klan Jiang berada di hutan Savage. Kota air putih jauh lebih aman. Namun, saudara Xiao, apakah kamu lupa sesuatu? Xiao Chen bertanya dengan sedikit kebingungan. Apa? Lemak itu terkekeh dan mengeluarkan surat promes. Dia berkata, Brother Xiao, pastinya kamu tidak begitu cepat melupakan surat promes ini. Lebih jauh. Itu sama bagi kamu apakah kamu menjual harta klan bangsawan kepada siapapun. Jadi kamu mungkin juga menjualnya kepada aku. Jika kamu melakukannya, aku akan mempertimbangkan utang yang diselesaikan. Aku memang lupa tentang ini. Xiao Chen berpikir sebentar. Dia juga tidak membutuhkan hal-hal itu. Dengan demikian, ia mengambil semua senjata roh, battle armor, teknik bela diri kuno,
dan pil obat keluar dari cincin semesta. Harta karun menumpuk seperti gunung kecil di atas meja kecil. Lemak mengawasi sampai matanya hampir keluar. Setelah waktu yang lama, dia tidak bisa menahan tawa keras. Setelah waktu yang lama, lemak itu melihat Xiao Chen menatapnya dengan aneh. Dia dengan cepat berhenti tertawa dan berkata, "Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak bisa menahan diri." Itu benar. Bukankah masih ada batu roh, itu barang bagus. Setiap satu dari 3 klan bangsawan memiliki beberapa. Lemak ini bukan hanya serakah pada tingkat yang biasa. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kamu bisa melupakan seton batu. Inilah yang aku jual. Bayar setengahnya untukku dengan spirit seton dan setengah lainnya dengan uang kertas tile emas." Wajah berlemak yang sebelumnya tersenyum itu segera menjadi pahit. Dia berkata, "Brother Xiao, izinkan aku memberitahu kamu ini. Mudah mendapatkan uang kertas. Tetapi spirit seton lebih bermasalah." Xiao Chen berpikir sebentar. Dan dia menjawab, "Kalau begitu ubah semuanya menjadi uang kertas. Namun, tolong siapkan semuanya besok pagi. Kemungkinannya adalah, aku tidak akan muncul lagi di Provinsi Dongming." Lemak tahu tentang keadaan Xiao Chen. Dia berkata, "Tidak masalah. Berikut adalah 20 essence light arrows. Nona Xiao Xiao meminta aku untuk memberikannya kepada kamu sebelum dia pergi." Xiao Chen menerima essence light arrows, lemak yang diberikan padanya. Dan dia tiba-tiba memikirkan masalah. Ekspresinya berubah ketika dia berkata, "Dasar sialan, Su Xiao Xiao memberi essence light arrows terakhir kali, kan?" Lemak itu tersenyum canggung dan dengan cepat menyingkirkan semua barang di atas meja. Dia kemudian melarikan diri dengan cepat. Jawaban atas pertanyaan itu jelas. Lemak itu jelas merasa bersalah. Pagi-pagi, Xiao Chen menerima 8 juta tile emas dari lemak dan meninggalkan pavilion Liuxiang. 8 juta tile emas adalah kekayaan besar. Bahkan pendapatan tahunan kota klan air putih Jiang tidak sebesar itu. Tidak lama setelah Xiao Chen meninggalkan pavilion Liuxiang, dia segera merasakan niat membunuh yang tidak jelas meluas di sekitarnya. Xiao Chen kaget dan memperpanjang sense spiritualnya. Pedagang yang berbicara kepada kultivator dengan lengan yang hilang malam sebelumnya memimpin beberapa martial grandmaster dan mengikuti di belakang Xiao Chen dengan hati-hati. Mereka bersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena kurangnya kontrol atas niat membunuh mereka, Xiao Chen tidak akan pernah menemukan mereka. Xiao Chen tersenyum tipis dan berjalan menuju gang yang sunyi. Lalu dia berlari ke dalamnya. Sekelompok orang mengikuti dengan cepat. Gang itu jalan buntu. Tetapi mereka tidak melihat Xiao Chen. Pemimpin tidak bisa tidak mengutuk. Di mana dia? Kemana dia lari? "Teman-teman, apakah kamu mencari aku?" Xiao Chen turun perlahan dari langit dan memblokir pintu masuk ke gang. Pemimpin itu terkejut sebelum dia mulai tersenyum. Dia tertawa keras. "Kami hanya mencarimu. Dan kamu keluar sendiri. Serahkan semua batu roh pada kamu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam." Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia tersenyum tipis. "Sepertinya aku tidak punya dendam dengan kalian. Tidak perlu memaksaku ke kondisi seperti itu."